Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Islam kelas D akan menjelaskan tentang hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arsali Zikri Riza dengan NPM 100 400 2025. Lalu saya Fitriani Pramudia Wardani dengan NPM 100 420 177. Saya Syafira Maharani Kuswanda dengan NPM 1004002018. Nama saya Lavia Gita Pramesti, NPM 100 400 2026. Nama saya Henry Nadiansyah Agustin dengan NPM 100 400 290. Nama saya Muhammad Ajis Ramdhani dengan NPM 100 400 20 19 2. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian. Silahkan. Dalam pengertian ada secara umum dan pengertian. Dalam secara umum, hukum Islam kedudukannya dan keadaan. Kata hukum Islam susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu. Dan istilah hukum Islam dikatakan dengan fikih dan syariat. Dan pengertian dalam hukum Islam yakni hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Next. Dan selanjutnya ada juga fungsi dalam hukum Islam. Antara lain, 1. Mengatur manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2. Mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. 3. Dan mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Selanjutnya adalah awal kehadiran hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia telah ada dan berlaku di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Diperkirakan sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi, yaitu abad pertama Hijriah. Mulanya, pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta mengagumi perkembangan hukum Islam di Samudra Pasai yang pada saat itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Hamka, melalui Pasailah disebarkan paham Syafi'i ke kerajaan Kalir. Seiring berkembangnya hukum Islam di Indonesia dan berjalannya waktu, pada akhir abad ke-16, VOC datang ke Indonesia dengan tujuan semula untuk berdagang. VOC juga membawa hukum Belanda yang menyatakan dapat berlaku untuk semua kalangan bangsa. Sayangnya, di daerah Jakarta dan sekitarnya, hukum Belanda tersebut tidak dapat diterapkan. Sehingga pada tahun 1760, VOC memerintahkan Dewi Fraser untuk menyusun hukum yang dikenal dengan Kompendium Fraser. Kompendium Fraser menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan VOC. Dan pada tahun 1830, Belanda menguasai Kepulauan Indonesia dan pengadilan agama ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan kolonial atau Landrat. Lalu selanjutnya ada kedudukan dan kontribusi dalam hukum Indonesia. Hukum Islam sejak dahulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Mengenai hukum dan keadilan yang eksistensinya jelas dalam kerangka hukum nasional. Hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang secara instrumental dan secara yuridis konstitusional. Secara instrumental, banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengadopsi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional. Lalu secara yuridis, konstitusional, dinyatakan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memiliki kaidah fundamental, yaitu Kaidah fundamental dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, yaitu dalam negara Indonesia
Tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air. Yang kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia. Jika untuk menjalankan syariat memerlukan bantuan kekuasaan negara, maka wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, kontribusi hukum Islam terhadap hukum positif. Kontribusinya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan kedua, dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang hukum tertentu. Contohnya fikih Islam itu telah banyak memberikan kontribusi seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ditulis bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing. Lalu selanjutnya, saat BPUPKI dibentuk dan bersidang untuk menentukan hukum dasar negara Indonesia, pemimpin Islam yang menjadi anggota dari badan tersebut berusaha untuk mendudukan hukum Islam dalam NKRI kelak. Selanjutnya, upaya penerapan dan penegakan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam itu bersifat universal atau umum, yang berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Hukum Islam juga merupakan bagian dari hukum nasional, hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara. Next, 4 produk pemikiran hukum Islam. Yang pertama itu ada fikih, kedua adalah fatwa ulama hakim, lalu keputusan pengadilan, dan yang terakhir perundang-undangan. Nah, penerapan hukum Islam di Indonesia juga diberlakukan untuk sebagai alat penekan dan pemaksa dengan meningkatkan kesadaran umat Islam tentang ajaran agama secara menyeluruh. Yang kedua, meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam sebagai hukum negara di Indonesia. Untuk upaya penegakan hukum Islam di Indonesia, dalam pelaksanaannya itu harus mengetahui sejauh mana masyarakat Muslim Indonesia itu patuh terhadap aturan dalam institusi kompilasi hukum Islam atau yang disebut juga sebagai KHI. Sebagaimana yang disebutkan dalam Russell Pound, yaitu Tool of Social Engineering, yang artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dalam konteks KHI ini juga menunjukkan bahwa institusi seperti pengadilan, hukum agama, majelis ulama, lembaga-lembaga hukum, dan lembaga lainnya itu merupakan wujud untuk sosialisasi penegakan hukum Islam yang ada di Indonesia. Baik, pembahasan yang terakhir adalah tentang peluang dan tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Next. Peluang. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, peluang ini memiliki beberapa alasan dalam mewujudkannya. Yang pertama adalah alasan sejarah. Menjadi bukti bahwa berlakunya hukum Islam seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Lalu yang kedua, alasan penduduk. Menurut data sensus, sekitar 88,09% masyarakat Indonesia mengaku beragama Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia selalu diberkati oleh pengetahuan tentang keislaman. Lalu yang ketiga ada alasan yuridis. Alasan ini dibagi menjadi dua, yaitu normatif dan yuridis formal. Normatif yaitu hukum Islam menjadi sanksi kemasyarakatan apabila normanya dilanggar. Contohnya dalam pelaksanaan ibadah. Lalu yang kedua yuridis formal, yaitu mengatur masyarakat dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Dan yang keempat ada alasan konstitusional. Di bab agama, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Next. Di samping peluang tentu ada tantangan. Penerapan hukum Islam di Indonesia tidaklah mudah sebab pertama diperlukan adanya pembahasan politik melalui DPR. Penerapan hukum Islam di Indonesia melalui jalan perundang-undangan atau legislasi sehingga diperlukan adanya pembahasan politik melalui DPR. Tapi permasalahannya adalah tidak semua anggota DPR menyetujui atau mendukung tentang penerapan hukum Islam secara lebih lanjut.
Lalu yang kedua adalah kendala kultural. Yang ketiga adalah adanya Islamfobia. Islamfobia merupakan keadaan di mana adanya rasa enggan atau takut untuk mempelajari tentang sistem keislaman. Dapat kita lihat contohnya dalam sehari-hari, misalnya di sosial media. Orang-orang terang-terangan menyatakan bahwa mereka takut terhadap orang Islam atau membenci Islam. Keadaan itu bisa disebut sebagai Islamfobia. Lalu yang terakhir adalah kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sekarang dinilai belum perlu untuk mendalami tentang sistem hukum tentang keislaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.